بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al hazan idza syi'ta sahlan. Baik, teman-teman pecinta Nahwu, semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya di pertemuan yang ketiga ini. Setelah di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu al-kalimah, berikut dengan pembagiannya secara umum. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan lagi. Kita akan bahas tentang al-fi'al. Baik, teman-teman semua, jadi di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas ya, secara umum apa itu al-kalimah, kemudian apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu harf. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pembagian al-kalimah yang kedua, yaitu pembahasan mengenai fi'il. Kita lihat di sini ta'rifnya sebentar. Yang dimaksud dengan fi'il itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati thalathah al-madhi wal hal wal mustaqbal. Yang dimaksud dengan fi'il itu adalah satu kata yang menunjukkan pada makna secara zatnya lalu disertai dengan salah satu dari tiga waktu. Baik itu waktu al-madhi yang sudah terjadi, kita persingkat saja, telah. Kemudian al-hal, al-hal itu sekarang atau sedang terjadi. Terakhir adalah al-mustaqbal. Nah, ini pekerjaannya nanti atau akan. Baik, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fi'il itu dalam bahasa kita adalah kata kerja. Baik, contoh misalnya untuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau sudah terjadi. Contohnya adalah alima. Alima itu artinya telah mengetahui. Ya. Kemudian ya'lamu, ini fi'il mudhari, ya, menunjukkan al-hal sekarang ya. Ya'lamu, sedang mengetahui. Kemudian i'lam, ini artinya ketahuilah. Kalau ketahuilah, ketika kita mengucapkan misalnya i'lam, ketahuilah berarti pekerjaan tersebut nanti akan dikerjakan setelah kita mengucapkan. Jadi sebelum kita ucapkan i'lam, itu pekerjaannya belum terjadi atau tidak sedang terjadi saat itu. Jadi kita akan bahas mengenai apa maksud dari al-madi wal hal wal mustaqbal. Intinya bahwa yang namanya fi'il itu adalah kata kerja. Baik, dan kata kerja ini terbagi menjadi tiga. Pertama adalah al-madi, tadi kata kerja bentuk lampau, berarti sudah terjadi begitu. Yang kedua adalah al-mudhari, sedang atau akan terjadi. Kemudian amar, ini adalah kata kerja perintah dan dia mustaqbal, akan terjadi begitu ya. Jadi pembagian fi'il itu ada tiga, al-madhi, al-mudhari, al-amr. Ya, meskipun misalnya kita kalau buka sebagian ya, sebagian kitab-kitab nahwu itu hanya membagi fi'il itu pada dua. Ya, pertama madhi, kemudian mudhari cukup. Misalnya kalau kita belajar matan al-ajrumiyah berikut dengan berbagai syarahnya itu pasti menyebutkan cuman dua, ya, al-madhi, kemudian al-mudhari. Kenapa tidak kemudian ditambahkan yang ketiga yaitu amar? Sebab menurut mereka
amr tidak dimasukkan pada fiil yang ketiga itu, pembagian fiil yang ketiga itu, karena amr itu adalah istiqoq dari mudhari. Artinya dia adalah satu turunan dari fiil mudhari. Nah, artinya cukup saja katanya fiil itu terbagi kepada dua, al-madi kemudian al-mudhari. Hanya satu ya, setahu saya. Boleh nanti teman-teman mengoreksi. Kitab yang mensyarah al-Ajurumiyah itu yang menyebutkan bahwa fiil itu terbagi kepada tiga, bukan hanya madi dan mudhari, tapi ada satu lagi. Jadi tiga, yaitu adalah al-amr. Kalau saya baca itu di kitab Al-Hiwar fi Syarah Al-Ajurumiyah. Al-Hiwar fi Syarah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh apa? Hasan Ibn Ali Ad-Dib ya. Nah, itu dia agak sedikit berbeda dengan syarah-syarah jurumiyah yang lainnya, di mana syarah-syarah jurumiyah yang lainnya itu tetap menjelaskan bahwa pembagian fiil itu cuma dua, fiil madi dan mudhari. Tapi untuk Syekh Hasan Ibn Ali Adib itu dalam kitab yang Al-Hiwar itu menambahkan sebagaimana keumuman kitab-kitab nahwu yang lain bahwa fiil itu terbagi menjadi tiga, al-madi, al-mudhari, dan terakhir adalah al-amr. Baik, ada juga yang mengatakan bahwa fiil itu terbagi menjadi empat katanya ya. Al-madi, al-mudhari, al-amr, dan fiil nahi katanya ya. Tapi jumhur para nahwiyin itu mengatakan bahwa cukup katanya tiga, al-madi, al-mudhari, dan al-amr. Adapun kenapa fiil nahi tidak dimasukkan, karena fiil nahi itu sebetulnya pembahasan ilmu sorof dalam tasrif atau morfologi. Dalam ilmu nahwu cuma tiga, al-madi, al-mudhari, dan amr. Adapun fiil nahi itu dibahas di ilmu sorof. Bahkan kalau kita bahas ilmu sorof bukan hanya tiga ya fiil itu, tapi ada enam ya. Ada madi maklum, mudhari maklum, kemudian amma, fiil amr, fiil nahi, kemudian fiil madi majhul ya, kemudian fiil mudhari majhul, dan seterusnya. Baik, kita akan fokus pada pembahasan tentang fiil madi. Jadi kita sepakati bahwa pembagian fiil itu tiga, al-madi, al-mudhari, al-amr. Sekarang kita akan bahas pembahasan mengenai fiil madi. Apa sih fiil madi itu? Al-madi huwa madalla ala hadasin waqa'a qabla zaman ditakallum. Yang dimaksud dengan fiil madi itu adalah kata yang menunjukkan pada kejadian yang dimana kejadian tersebut sudah terjadi qabla zaman ditakallum, sebelum diucapkan. Jadi sebelum ketika diucapkan pekerjaan tersebut sudah terjadi. Ini kaidah umumnya ya. Ini kaidah umumnya. Sebagaimana kita mengatakan qala, telah berkata, zolama, telah berbuat zolim. Jadi ketika kita mengatakan zolama fulan. Ketika kita mengucapkan zolama fulan misalnya ya, si fulan telah berbuat zolim, itu sudah terjadi sebelum kita mengucapkan. Karena itu menggunakan bentuk madhi atau fi'il madhi. Khalaqa, telah menciptakan, aflaha, telah beruntung, telah sukses atau berhasil ya. Qoma, telah bangkit, telah berdiri ya. Baik. Nah, ini contoh umumnya. Baik, kemudian kita masuk kepada tanda. Misalnya kita tidak mengetahui artinya ini adalah kata kerja misalnya yang berbentuk mati. Nah, kalau misalnya kita tidak mengetahui artinya dengan pasti, maka kita bisa mengenal kata ini adalah fi'il madi hanya dengan mengetahui tandanya. Tanda yang pertama adalah bahwa fi'il madi itu bisa menerima, ya, saya carikan pulpennya dulu, bisa menerima ta'ut ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nis sakinah itu kalau misalnya konteksnya isim, berarti tak marbutoh, begitu ya. Nah, begini. Tapi kalau fi'il tatani sakinah itu adalah tak maftuhah sebagai simbol untuk muannas, gitu ya. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh perempuan atau yang dianggap perempuan, muannas. Sebagaimana contoh misalnya di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat inni rabbi wada'tuha.
Ya, ya Allah, sesungguhnya saya sudah melahirkannya. Kita lihat di sini, qalat itu adalah fiil. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa qala itu adalah fiil? Karena dia bisa menerima tak tanis sakinah. Seandainya qala tidak bisa dimasukkan tak tanis sakinah, maka itu bukan fiil madi. Karena ciri khas fiil madi itu bisa dimasuki oleh tak tanis sakinah. Contoh yang lain misalnya wakanat minal qanitin, ya, dan Maryam itu termasuk dari orang-orang yang taat, ya, kunut. Karena di sana itu adalah fi'il madi. Dari mana kita bisa mengetahui? Dari tandanya, yaitu dia bisa menerima tatani sakinah. Baik, ini yang pertama adalah tanda fi'il itu dia bisa menerima tatani sakinah. Saya izin dulu minum. Bismillah. Berikutnya, tanda yang kedua untuk fi'il madi itu adalah dia bisa menerima ta'ud dhamir. Dia bisa menerima ta'ud dhamir. Ta'ud dhamir contohnya misalnya di sini di surat Al-Qasas ayat ke-16. Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya. Ya Allah, sesungguhnya saya sudah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri. Kita lihat di sini, kata zalam tuh, zalamanya itu adalah fi'il madi. Dari mana kita bisa mengetahui? Karena dia bisa menerima tak domir. Ya. Jadi jangan terjebak tak domir itu harokatnya harus domah misalnya tuh ya bisa jadi nanti domir anta ya dolam ta atau dolam ti ya atau dolam tuma dolam tum ya itu semuanya adalah tak domir. Nah kalau misalnya kita menemukan lafad yang bisa kemasukan tak domir bisa dipastikan itu adalah fi'il madi. Wa qad khalaqtuka ya sungguh kami telah menciptakanmu. Khalaqtuka, khalaqonya pasti ini adalah fi'il. Dari mana kita mengetahui bahwa lafaz ini bisa menerima tak domir. Baik, jadi yang pertama adalah tak tanis, sakinah, yang kedua adalah tak domir. Yang ketiga, tanda fi'il itu, fi'il madi itu adalah dia bisa kemasukan qad. Baik, saya coba ulangi lagi sedikit. Secara umum fi'il madi itu kan kata kerja yang menunjukkan peristiwa itu sudah terjadi. Ya, jadi apa? Telah terjadi, telah dilakukan gitu ya. Sebelum apa? Diucapkan atau diinformasikan. Baik, sekarang kita lihat di sini. Tanda yang ketiga itu adalah diawali dengan qad. Jadi kalau misalnya kita melihat gitu ya, suatu kata yang diawali dengan qad bisa jadi itu adalah fi'il madi. Saya katakan bisa jadi karena itu terdapat apa ada kemungkinan lain dia bisa fi'il madi, dia bisa fi'il mudhari. Kita akan bahas nanti di pembahasan fi'il mudhari sebab qad ini dia mustarak. Dia bisa masuk ke fi'il madi, dia juga masuk ke fi'il mudhari dan maknanya itu beda-beda. Kalau masuk ke fi'il madi saja maknanya bisa beragam, apalagi kalau sudah masuk ke fi'il mudhari maknanya itu bisa jadi beragam-ragam. Baik, kita lihat di sini qad. Allah Ta'ala berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Ada aflaha yang sebelumnya diawali dengan qad, berarti aflaha itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Nah, hanya saja coba lihat di sini. Ketika fi'il madi diawali dengan qad, maka setidaknya maknanya ada dua. Pertama, bisa litahqiq, yang kedua bisa litakrim. Dalam konteks ayat yang tadi kita baca, qad aflaha Mangzakaha, para ulama menyebutkan bahwa qad di sana maknanya adalah litahqiq. Litahqiq itu artinya adalah suatu kepastian atau takkid ya istilahnya. Ada yang mengatakan tahqiq, ada yang mengatakan takkid. Jadi suatu kepastian, sungguh pasti, gitu kan? Orang-orang yang mensucikan jiwanya itu akan beruntung. Ya. Ini maknanya adalah litahqiq, jadi kepastian. Yang kedua adalah yang sering kita baca ketika
iqamah atau ketika kita mendengar iqamah, ya. Qad qamatis shalah. Kita lihat di sini. Ada qamat, di sini ada dua tanda fiil ya. Pertama, tak domir, afwan, tak tanih sakinah. Yang kedua, diawali dengan qad. Berarti ini adalah fiil madi. Hanya kalau misalnya masuk qad, maknanya bisa berubah di sini ya. Kalau tadi litahqiq, kalau ini adalah litakrib. Maksud litakrib itu adalah ketika fiil madi diawali dengan qad, salah satu mananya adalah takrib, dan mana litakrib itu adalah menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak lama akan segera terjadi atau tidak lama akan segera dilakukan. Dan qad qamatis shalah di sini bukan kemudian mengandung arti sholat sudah ditegakkan atau sudah didirikan. Kalau sholat sudah didirikan, ngapain komat begitu ya? Nah ternyata qad di sana itu mananya adalah litakrib, menunjukkan bahwa meskipun kedepannya fi'il madi, tapi mananya itu adalah belum terjadi, tapi akan terjadi dan tidak akan lama terjadinya tuh jeda waktunya itu hampir akan dilaksanakan. Qad qamatis shalah itu artinya sholat akan ditegakkan atau dilaksanakan. Baik, sekarang kita masuk ke fiil yang kedua, pembagian fiil yang kedua yaitu adalah fiil mudhari. Baik, apa itu fiil mudhari? Al-mudhari huwa madalla ala hadasin yaqa'u fi zamani taqallum atau ba'da. Yang dimaksud dengan fiil mudhari itu adalah kata kerja kata yang menunjukkan pada kejadian yang terjadi ketika sedang diucapkan atau sedang diinformasikan atau akan terjadi setelah diucapkan. Jadi ketika saya mengucapkan, kalau itu fiil mudhari bisa jadi sedang terjadi atau bisa jadi akan terjadi. Itu namanya apa? Fiil mudhari. Contohnya misalnya yakulu ya. Bisa diterjemahkan sedang ya berkata atau akan berkata, ya nanti kalau akan berkata ada tandanya. Ya ja'alu sedang menjadikan ya atau memulai jana itu. Yastaghfiru sedang minta ampunan ya atau akan meminta ampunan ya dan seterusnya. Baik. Sekarang kita masuk ke tanda. Kita bisa mengetahui bahwa itu adalah fi'il mudhari ya atau memastikan bahwa itu adalah fi'il mudhari ya dengan kita mengetahui tandanya. Di antara tanda al-mudhari itu adalah fi'il tersebut, kata tersebut bisa kemasukan sin. Karena fi'il madi nggak bisa di awalnya menggunakan sin. Kecuali kalau misalnya sin itu adalah sin asli dari fi'ilnya. Seperti sa'ala misalnya ya. Apakah sa'ala lantas dia menjadi fi'il mudhari? Tidak. Karena sin di sana itu adalah sin asli fi'il. Nah, yang kita bahas adalah dia tambahan, huruf tambahan sin ini sebagai simbol bahwa ini adalah fi'il mudhari. Dan makna sin itu adalah pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Baik, kita lihat di sini ayatnya, ini di surat Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bodoh dari kalangan manusia itu akan berargumen, akan berkata. Nah, kata yakulu di sana itu adalah fi'il. Dari mana kita mengetahui? Di awalnya ada sin. Orang bilang ini adalah harful istiqbal. Harful istiqbal. Harful istiqbal. Oke. Yang kedua di surat Maryam, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu wudda. Saling memiliki rasa kasih sayang. Kata yaj'al di sana adalah fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahui? Sebelumnya ada sin. Sekali lagi sin itu adalah harful istiqbal. Jadi dimanai sebagai akan terjadi gitu ya.
Baik, yang kedua adalah tandanya itu saufa. Kalau kita menemukan saufa, pasti itu ke depannya adalah fi'il mudhari. Tidak mungkin fi'il madi. Sebab fi'il madi tidak mungkin bisa diawali dengan saufa. Baik. Uh, pulpennya saya ganti. Oke. Contohnya di sini di surat Yusuf ayat 98, saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya. Saya akan memintakan ampunan kepada Tuhanku untuk kalian. Saya akan memintakan ampunan untuk kalian kepada Tuhanku. Kata astaghfiru di sana adalah fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahui ada saufa? Baik. Ada perbedaan antara sin dan saufa. Kalau sin itu dikerjakannya itu apa namanya dalam jangka waktu dekat. Kalau saufa bisa jadi agak jauh. Jadi sin itu akan terjadi apa namanya dalam jangka waktu dekat. Kalau saufa itu akan terjadi tapi ada jarak waktunya agak lama. Jadi kalau sin itu lebih singkat dari saufa. Oke. Berikutnya saufa nuslihim nar. Ini surat An-Nisa ayat 56. Kami kelak akan memasukkan mereka naran ke dalam neraka. Kata nusli di sana adalah dari kata asla, nah yusli. Kata nusli di sana itu adalah fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahui? Karena sebelumnya itu ada saufa sebagai pertanda bahwa itu adalah fi'il mudhari. Baik. Jadi yang pertama adalah sin, yang kedua adalah saufa. Baik, berikutnya. Nah, tanda berikutnya adalah dikatakan mudhari apabila dia bisa menerima huruf lam. Karena fi'il madi gak bisa menerima huruf lam. Nah, ya. Jadi kalau kita menemukan lam, kata setelahnya jangan ragu, itu pasti mudhari. Fi'il mudhari. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Yalid adalah fi'il mudhari, yulad adalah fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahui? Karena sebelumnya ada lam. Sebagai pertanda bahwa ini adalah fi'il mudhari. Nanti kita akan bahas ya, kenapa ini jadi sukun. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, salah. Kemudian ayat lain di ayat lain, alam nasroh laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata nasroh di sana adalah fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahui? Karena sebelumnya ada lam. Di sebagian buku nahwu ada yang mengatakan antara lam dan alam itu katanya berbeda. Ya. Sebetulnya itu aja. Kalau misalnya lam itu satu kata, kalau misalnya alam itu dua kata. Yang pertama adalah istifham, yang kedua adalah lam itu adalah harfu jazmin wa nafyin. Nah, jadi dia apa namanya menafikan dan menjazmkan. Adapun a itu untuk ada pertanyaan. Ya, jadi terpisah ya, tidak kemudian satu huruf itu alam itu. Baik, berikutnya yang keempat, tanda fi'il mudhari itu adalah lafaz tersebut itu bisa menerima lan. Sebab fi'il madi itu dia tidak bisa menerima lan. Kalau lam itu tadi artinya tidak ya. Kalau lan itu dia tidak akan. Nanti kita bahas di pembahasan mengenai al-adawat al-jazimah dan al-adawat an-nasibah. Baik, ini di surat Al-Kahf Allah Ta'ala berfirman, innaka lan tastati'a ma'i sabran. Ini apa? Ungkapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Anda tidak akan mungkin, ya, diterjemahkannya tidak akan. Sesungguhnya Anda tidak akan mungkin bisa bersabar bersamaku. Kata tastati'a ini adalah fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahui bahwa lafaz ini diawali dengan lan? Kalau sudah ada lan, pasti ke depannya nggak ada pilihan lain, itu adalah fi'il mudhari. Oke. Berikutnya yang di surat Al-Baqarah, walang tardo angkal yahud. Kata tardo di sana adalah fi'il mudhari.
Dari mana kita mengetahui sebelumnya ada lan? Pasti ini tardo itu adalah fi'il mudhari. Baik. Jadi baru 4 ya. Walang tardo angkal Yahud. Dan orang-orang Yahudi itu tidak akan rela ridho kepada engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi yang pertama sekali lagi sin, yang kedua saufa, yang keempat lam, yang ketiga lam, yang keempat adalah lan. Maka jangan ragu kalau teman-teman di sini para pecinta nahu semua, kalau membaca dalam Al-Qur'an menemukan 4 tanda ini pasti adalah fi'il mudhari. Nanti bertahap ya. Meskipun nanti cara penerjemahannya agak sedikit kebingungan, insya Allah kalau kita terus-menerus belajar dengan tekun dibarengi dengan doa, Allah akan mempermudah kita semua ya. Baik, ada lagi ya tanda terakhir untuk fi'il mudhari ini, yaitu bahwa fi'il mudhari itu dia bisa menerima qad ya. Oke. Inilah yang tadi saya bilang bahwa qad itu dia mustarok, dia bisa masuk ke fi'il madi, dia bisa masuk ke fi'il mudhari. Intinya kalau misalnya ada qad itu dua kemungkinan. Dia bisa masuk ke fi'il madi, dia bisa masuk ke fi'il mudhari, bisa masuk ke madi, bisa masuk ke mudhari. Nanti di setelah ini akan diterangkan bagaimana cara membedakan antara madi dan mudhari secara lebih spesifik lagi, secara lebih rinci lagi. Baik, kalau misalnya tadi qad masuk ke fi'il madi, maknanya ada dua. Bisa dia itu litahqiq, ya, kepastian, penegasan, atau yang kedua adalah litakrib, menunjukkan sesuatu pekerjaan tersebut itu akan segera, tidak lama pasti akan terjadi. Tapi kalau misalnya masuk ke fi'il mudhari, bahwa qad itu dia memiliki setidaknya ada 3 makna. Ada litashkik, ada litakfir, dan ada litahqiq. Baik, untuk litashkik, kata tashkik ya, itu dari kata syak ya. Syak itu artinya keraguan. Maksudnya adalah ragu, atau bisa juga diterjemahkan kadang. Ya, atau sedikit ya taklil itu. Jadi seakan-akan menimbulkan keraguan dan tidak memastikan sesuatu secara pasti. Ya. Jadi diterjemahkannya mah ragu atau terkadang sambil ragu. Syak, tashkik. Oke. Syakkaka yusyakkiku tashki. Meragukan, terkadang, sedikit begitu ya. Baik, di sini kita lihat contohnya qad yasduqul kadzubu wa qad yajudul bakhil. Ini jangan diterjemahkan tahqiq ya kalau di sini. Tapi tashkik. Oke. Jadi terkadang gitu ya. Terkadang orang-orang yang suka berdusta itu bisa jadi dia bisa berkata apa? Berkata jujur atau berkata benar. Jadi tidak selamanya kita terjemahkan terkadang ya. Karena di sini tashkik kodnya itu. Wa qad yajudul bakhilu, dan terkadang pula orang yang bakhil itu dia bisa berderma, bisa berbagi ya. Jadi tidak selamanya orang berdusta itu berdusta ya. Tidak selamanya orang bakhil itu bakhil. Qad yasduqul kadzubu wa qad yajudul bakhilu. Ya. Terkadang atau jarang terkadang orang yang berdusta itu bisa berkata jujur, dan terkadang orang yang bakhil itu dia bisa berderma. Baik, kita lihat kata yasduk dan yajud, dua-duanya diawali oleh qad, maka dia adalah fi'il mudhari. Nanti sekali lagi saya terangkan ya, bagaimana kita bisa memastikan dengan sangat pasti ya apakah ini nanti qad yang hadir setelahnya itu fi'il madi atau fi'il mudhari. Setelah slide berikut ini. Baik, itu yang tashkik ya. Yang kedua ada mananya yang taksir ya. Taksir itu artinya, baik, saya ambil dulu. Baik. Kalau taksir itu artinya sering ya, atau banyaknya repetisi ya, itu sering ya. Sering dikerjakan atau sering terjadi.
sering dilakukan. Itu namanya taksir. Contohnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kiblat itu kembali ke Mekah. Ya. Quran menggambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah, kata naro di sana adalah fi'il mudhari karena diawali oleh qad, dan qad di sini maknanya bukan taskik, tapi di sini para ulama menyebutkan qad di sini itu adalah taksir. Jadi kami melihat wajahmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menengadah ke langit, ya, karena ingin apa? Kiblat dipindahkan. Jadi naro di sana itu diterjemahkan apa? Sering melihat, ya, karena maknanya adalah taksir. Yang ketiga ada qad yang masuk ke mudhari itu maknanya tahqiq, sama seperti film tadi tadi ya, qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Ya. Jadi di sini diterjemahkannya tidak ragu, tidak sering ya, tapi di sini diterjemahkan kepastian ya. Jadi Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang menghalangi di antara kalian. Jadi apa? Qad yang masuk ke film mudhari ini masuknya adalah litahqiq, pasti. Ini Allah pasti senantiasa akan selalu mengetahui orang-orang yang menghalangi dari kalian. Baik, jadi teman-teman mungkin timbul pertanyaan, dan ini naluri saya pun mengalami ketika awal-awal belajar bahwa uh, terkadang kita juga kebingungan ketika kita menemukan fi'il mudhari kemasukan qad ini kira-kira mananya taskik, taksir atau tahqiq. Wajar, namanya juga baru belajar. Tapi itu semua akan biasanya akan Allah mudahkan ketika kita sudah belajar dengan serius, kemudian dibarengi dengan doa, ya, banyak latihan, dan penuh keyakinan bahwa kita belajar nahwu khususnya adalah untuk alat memahami Al-Quran. Kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah kita. Dan banyak, bukan hanya saja saya saja yang sudah mengalami, tapi banyak para orang-orang yang ilmunya lebih dari saya yang sudah mengalami itu semua. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Nah, ini yang saya bilang. Teman-teman semua, di sini adalah kata kuncinya di sini. Sehingga kita tidak, kalau tadi kan masih ada ini ya, masih ada kalau tanda misalnya apa? Tanda tak tanis sakina, kemudian tak domir, ya, itu sudah pasti tidak akan mungkin masuk ke mudhari. Sebaliknya, tadi kita menemukan ada sin, ada saufa, ya, ada lam, itu semua tanda fi'il mudhari yang tidak akan mungkin bisa masuk ke fi'il madi. Tapi untuk qad, dia bisa mustarok, bisa ke sana ke sini, bisa ke madi, bisa ke mudhari. Nah, untuk lebih mengetahui nanti ketika kita menemukan qad, lantas ini apakah fi'il madi atau fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari punya tipologi khusus, punya khosois, ya, bahwa fi'il mudhari ini, nah ini saya kasih catatan di sini. Nah, bismillah. Labudda an yakuna al-mudhari'u mabdu'an bi harfin min hurufil mudhara'ah. Al-hamzah wan nun wal ya wat ta. Jadi katanya fi'il mudhari itu senantiasa harus diawali dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mudhara'ah. Huruf-huruf yang menjadi ciri khas tipologi fi'il mudhari begitu. Apa saja? Pertama adalah hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ya, yang keempat adalah ta. Kalau sudah ada ini, sudah itu pasti adalah fi'il mudhari. Ya. Baik. Saya akan coba sedikit uraikan satu-satu. Pertama tadi ada hamzah. Ya, contohnya misalnya aktubu. Coba lihat teman-teman di sini. Ini tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada tadi apa namanya lam, tidak ada lan, tidak ada qad. Apakah ini fi'il madi atau fi'il mudhari? Lihat. Ada huruf mudhara'ah tidak? Kalau ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta, berarti itu adalah fi'il mudhari. Makanya di sini ada apa namanya? Ada huruf mudhara'ah yaitu hamzah, ya, menunjukkan bahwa ini adalah fi'il mudhari. Jadi aktubu, saya sedang menulis. Dan ya. Baik. Jadi ada ini ya, ada
ada rumusnya. Jadi kalau misalnya hamzah itu menunjukkan ana atau saya. Kalau misalnya ya itu menunjukkan biasanya dia atau huwa. Ini secara umum ya. Nanti kalau masuk ke musana dan jama beda lagi. Tapi untuk keumuman seperti ini. Kalau naktubu ini menunjukkan nahnu atau kami. Kalau taktubu ini menunjukkan anta, kamu. Anta. Baik. Jadi kalau misalnya kita punya lapan aktubu, saya sedang menulis. Dia menulis, yaktubu. Kami sedang menulis, naktubu. Kamu sedang menulis, taktubu. Contoh lain misalnya ya, yasrobu, asrobu. Saya sedang minum. Yasrobu, dia sedang minum. Nasrobu, kami sedang minum. Tashrobu, Anda sedang minum. Jadi kalau hamzah itu untuk anak, ya itu untuk huwa, nun itu untuk kami, ta itu adalah untuk kamu atau anta. Ini kaidah secara umum. Sekali lagi kalau masuk ke musana dan zaman nanti ada sedikit perbedaan. Baik, teman-teman semua kita lihat ada dalam Al-Qur'an satu ayat yang di dalam ayat itu terkumpul semua huruf mudhari'ah. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, surat yang insya Allah kita sudah hafal semua. Allah Ta'ala berfirman, ini yang di garis bawah ini semuanya adalah fi'il mudhari ya. Oke. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, di sini kita lihat. Pertama ada taj'alu. Ini adalah fi'il mudhari karena diawali oleh huruf mudhari'ah meskipun tidak ada tanda-tanda yang dari ya, tidak ada sin, saufa, lam, lan ya. Tapi ada huruf mudhari'ah ini adalah fi'il mudhari, begitu ya. Yufsidu fi'il mudhari, ada huruf ya. Yasfiku fi'il mudhari, ada huruf ya, harf mudhari'ah. Nusabbihu ada nun, jadi huruf mudhari'ah, fi'il mudhari pasti. Nuqaddisu sama ada nun, huruf mudhari'ah, pasti fi'il mudhari. Kemudian a'lamu, ini ada sebagian yang mengatakan bahwa a'lamu di sini katanya Ustadz bukan fi'il, tapi a'lamu di sini ada isim tafdil, katanya khobar mufrad dari khobar inna dari kata inni. Jadi ya-nya di sana adalah isim inna, fi mahali nasbin isim inna, a'lamunya itu adalah khobar inna katanya. Nah, yang tepat adalah dia bukan isim tafdil. Ya, tapi dia adalah fi'il mudhari. Meskipun nanti tetap dia itu jadi khobar inna, tetapi tidak langsung fi mahalli. Jadi a'lamu fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi minan nasbi wal jazmi wa alamatu rafihi dhammah wal jumlatul fi'liyah fi mahalli nasbi mahalli raf'in khobar inna. Jadi di sana itu bukan isim tapi fi'il karena adanya huruf mudhari'ah meskipun tampak seperti isim tafdhil. Baik, kita lihat ya, semuanya di sini yang di garis bawahi itu adalah fi'il mudhari diawali oleh huruf mudhari'ah. Sedikit saya coba terjemahkan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, jadi Allah menginformasikan kepada para malaikat, apa yang Allah sampaikan menggunakan taukid, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kemudian para malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha? Ya Allah, apakah Anda, apakah engkau, kan taj'alu ya, domir anta. Apakah engkau akan menjadikan fiha di muka bumi itu man? Ini 50 lebihnya ya. Man yufsidu, kita belajar insyaallah. Man yufsidu fiha, orang yang selalu berbuat kerusakan. Wa yasfikud dima, bukan hanya itu, bisa menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu, ya. Wa nuqaddisu laka, kemudian memahasucikanmu. Maka kemudian Allah menjawab di sini, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui hal apapun yang belum kalian ketahui.
Nah, di sini juga, nah ini ta'lamun juga saya lupa tidak ngasih ini ya garis bawah. Ini adalah fiil mudhari karena diawali dengan huruf mudhari'ah yaitu ta. Baik. Ini pembahasan tentang fiil mudhari. Baik. Berikutnya, oke, saya akan coba kasih tahu ini ke teman-teman. Jadi sekali lagi, fiil madi tandanya itu adalah diawali dengan apa? Bisa dikemasukan dengan tak tanis sakinah, kemudian tak bomir, kemudian qad. Kalau fi'il mudhari pertama bisa diawali sin, bisa diawali saufa, yang ketiga bisa diawali lam, bisa diawali lan, terakhir tadi qad, baru kemudian nanti itu semua ada ciri khas ya yang menjadi tipologi fi'il mudhari diawali dengan huruf-huruf mudhari'ah. Sekali lagi ada hamzah menunjukkan ana, ya menunjukkan dia atau huwa, kemudian nun itu menunjukkan nahnu kami, dan terakhir adalah ta menunjukkan kamu. Sekali lagi ini yang berbentuk mufrad jamak. Nanti masuk musana dan jamak, insya Allah nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan setelahnya. Baik, jadi baru dua ya. Nah sekarang kita akan masuk ke yang tiga, itu adalah fiil amar. Ketika kita menyebutkan fiil madi ya, bahasa Arabnya al-fi'lu al-madi. Jadi pakai alif lam dua, nah ini namanya tarkib wasfi. Ya. Ketika menyebutkan apa fiil mudhari, bahasa Arabnya al-fi'lu al-mudhari'u. Ini juga sama namanya tarkib wasfi. Tapi ketika menyebutkan fi'il amar bukan al-fi'lu al-amru, bukan. Tapi adalah tarkib itu tarkib idofi. Jadi diidopahkan ini bukan al-fi'lu al-amru, tapi fi'lul amri. Gitu. Itu kalau misalnya disatukan. Tapi karena ini apa? Saya pukul rata semuanya pakai alif lam karena ini apa? Tidak pada susunan tarkib tapi pada susunan mufrad. Baik, sekarang kita masuk ke fi'il amr. Fi'il amr itu adalah, saya ambil dulu pulpennya. Baik, fi'il amr itu adalah huwa madalla ala hadasin yutlab husuluhu ba'da zamani takallum. Jadi fi'il amr itu adalah segala hal atau kejadian yang menuntut apa namanya? Dikerjakan setelah diucapkan. Yang menuntut untuk dikerjakan, direalisasikan ya, setelah waktu pengucapan. Kita bisa persingkat, ini maksudnya adalah perintah. Yutlabu husuluhu ba'da zamanit. Kalau yang kejadiannya itu dituntut atau menuntut untuk dikerjakan setelah diucapkan. Contohnya misalnya kuli, makanlah, isrobi, minumlah, qurri. Ini apa kalau di surat Toha itu kan qurri aina, ya, bersenang hatilah. Ya. Nah ini salah, saya belum edit, mohon maaf. Ini bukan fi'il amr. Yang fi'il amr itu adalah kuli, isrobi, dan qurri. Adapun yusli, yalidu, dan yakulni adalah fi'il mudhari. Soalnya nanti saya edit kembali. Baik. Nah sekarang bagaimana al-alamahnya, tandanya? Iya betul, tandanya. Pertama adalah yadullu ala talab wa yaqbal ya al-mukhatabah. Bahwa fi'il amr itu dia itu harus yadullu ala talab, menunjukkan kepada perintah. Ini kata kuncinya ya. Harus menunjukkan talab, perintah. Yang kedua wa yaqbalu ya al-mukhatabah. Kemudian dia bisa menerima ya mukhatabah. Ya yang berfungsi bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh apa namanya perempuan, mufrad, ya. Baik, sebagaimana Allah Taala berfirman di surat bukan surat Toha ya, surat Maryam maksudnya yang tadi ada qori. Allah Taala berfirman fakuli wasrobi wa qori aina. Ini semuanya adalah ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah. Jadi kalau misalnya dimasuki oleh ya mukhatabah itu bukan fi'il madi. Karena fi'il madi tidak bisa masuk ya mukhatabah. Ini adalah fi'il amr. Fakuli wasrobi wa qurri aina. Disilahkan makan Maryam, wasrobi minum, wa qurri aina. Bersenang hatilah. Baik. Sekarang kita masuk ke
contoh berikutnya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa'fu anna. Mohon maafkanlah kami, ya Allah, ampunilah kami, waghfir lana, sama ya ampunilah kami, warhamna, kasihilah kami semua. Nah, kata wa'fu ini adalah fi'il amr. Ighfir fi'il amr. Irham fi'il amr. Kenapa di sini tidak menggunakan ya mukhatabah ya? Karena memang ini diajukan kepada Rob, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kata Allah Rob itu dia menggunakan mufrad mudzakkar. Nah, teman-teman semua, apakah ufu, igfir dan irham ini adalah fi'il amr? Jawabannya iya, fi'il amr. Kok nggak ada yang mukhatabah? Ya nggak apa-apa, nggak ada yang mukhatabah juga. Yang jelas dia menunjukkan apa? Tolak perintah. Jadi kalau sudah menunjukkan perintah itu adalah fi'il amr. Gitu ya. Baik. Baik. Mungkin timbul pertanyaan misalnya ya dari teman-teman semua misalnya ya. Ketika misalnya nanti suatu saat misalnya ya, teman-teman menemukan istilah soh atau misalnya ya soh atau misalnya, nah ini yang sering kita dengar ya, amin. Kemudian misalnya ya kita ambil contoh dua saja. Soh, amin. Soh itu dia artinya diamlah. Kalau misalnya saya ngajar di kelas, ini ada yang berisik misalnya di apa bangku paling belakang, kemudian saya bilang ya akhi soh, itu artinya hei diam. Perhatikan, hei diam. Itu kan dia apa? Menunjukkan perintah. Ya, itu menunjukkan perintah. Apakah lantas kemudian soh ini adalah fi'il amr? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Baik. Lafaz berikutnya misalnya amin. Amin itu kan artinya kalau soh tadi uskut, kalau amin itu kan istajib, kabulkanlah. Kabulkanlah itu kan perintah. Amin, ya Allah kabulkanlah. Apakah kemudian lantas bahwa amin ini adalah fi'il amr? Nah, para ulama menyebutkan khususnya dalam kitab ini ya, Syarah Qatrun Nada Ibnu Hisham, bahwa so dan amin ini adalah bukan fi'il. Meskipun realitanya dia menunjukkan pada tolab, tapi dia bukan fi'il amr. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima ya mukhatabah. Itu kata kuncinya. Jadi fi'il amr itu harus bisa dimasuki ya mukhatabah. Sementara soh, dia tidak bisa dimasuki oleh ya mukhatabah. Ustaz, misalnya ya, berarti yang tadi ufu, dia bisa dimasuki oleh ya mukhatabah. Jawabannya iya, kalau misalnya bukan Quran. Tapi karena ini Quran tidak bisa dirubah lagi, seandainya ini misalnya, kalau misalnya kita buat kalimat yang lain misalnya ya, dengan apa? Dengan bahasa yang berbeda, ya, maka kita boleh kemudian menggunakan yang mukhatabah. Kalau bisa berarti itu adalah fi'il amr. Igfir misalnya ya. Kalau misalnya apa? Kita gunakan yang mukhatabah bisa. Kalau konteksnya ini bukan Al-Qur'an jadi igfiri misalnya atau irhami, boleh silakan. Nah, ketika boleh ya, maka itu adalah fi'il amr. Sementara soh dan amin tidak bisa kemudian menggunakan yang mukhatabah. Berarti soh dan amin ini meskipun dia perintah, dia bukan fi'il amr. Para ulama menyebutkan khususnya ini yang saya baca di referensi yang saya buat PowerPoint ini di Syarah Qatrun Nada Ibnu Hisham, ini namanya bukan fi'il amr, tapi ini adalah isim fi'il. Isim fi'ilnya maknanya adalah amr. Isim fi'il amr. Ya dia isim. Para ulama menyebutkan bahwa ini adalah nanti masuk kepada kategori isim yang mabni. Nanti insya Allah akan kita bahas. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau misalnya ada yang mukhatabah, tapi dia mirip dengan mudhari? Ya, contohnya misalnya apa? Tadhabina misalnya. Hal anti tadhabina ya misalnya. Misal ya, saya tulis misalnya di sini tadhabina atau taktubina. Nah, taktubina.
Kata tadhabina ini ada ya mukhatabah. Tadhabina ya mukhatabah. Taktubina ada ya mukhatabah. Apakah dia fiil lantas jadi fiil amr? Oh, ini dibahas juga di apa? Di Qatrun ada syarah Qatrun Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini bukan fiil amr. Kenapa? Karena tadhabina dan taktubina tidak menunjukkan pada tolab ya. Tolab itu perintah. Ini adalah fiil mudhari. Jadi teman-teman semua, simpel sebetulnya. Asalkan ada dua tanda ini, tolab, indikasi pada tolab dan dia bisa menerima ya mukhatabah, pasti fiil amr. Kalau hanya menerima tolab saja, tidak bisa menerima ya mukhatabah, itu adalah isim fiil. Tapi kalau misalnya dia hanya menerima ya mukhatabah, tapi kemudian tidak ada perintahnya, tidak ada tolabnya, itu adalah fiil mudhari. Baik, jadi teman-teman semua, alhamdulillah di pertemuan kali ini, para pecinta ilmu nahwu semua, kita sudah belajar mengenai pembagian al-kalimah yang kedua, yaitu fi'il, kata kerja, terbagi menjadi 3. Pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'lul amri. Fi'il madi tandanya diawali dengan bisa menerima tanis sakinah, kemudian tak domir, dan kemudian diawali dengan qad. Kalau fi'il mudhari tandanya bisa dimasuki sin, bisa dimasuki saufa, bisa dimasuki lam, bisa dimasuki lan, terakhir juga bisa dimasuki qad. Hanya untuk qad kalau masuk kalau qad itu bisa masuk ke madi, bisa masuk ke mudhari. Kalau masuk ke madi mananya ada 2, ada tahqiq dan ada takrib. Yang kedua li tahqiq dan li takrib. Kalau misalnya masuk ke fi'il mudhari itu mananya ada 3 ya. Li tashkik, kemudian li tahqiq ya, satu lagi itu adalah li taksir. Nah, untuk fi'il amr tandanya ada 2. Pertama dia menunjukkan ada indikasi tolab, yang kedua tandanya adalah ya mukhatabah. Baik ya. Baik. Saya cek apakah masih ada slide-nya. Jadi alhamdulillah sudah selesai teman-teman semua ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan buatkan latihannya, karena setiap pertemuan insya Allah selalu ada latihan. Hanya kalau di episode yang kedua itu disatukan latihannya, tapi karena untuk biar tidak terlalu panjang gitu ya, saya bikin terpisah materi dan latihan. Nah, insya Allah berarti nanti pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat kita akan coba bahas latihan-latihannya yang terkait dengan fi'il ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dari saya. Adapun kalau kelebihan itu murni berkat pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العلماء